Elshinta News and Talk. Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA. MK putuskan Undang-Undang TAPERA bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga Undang-Undang TAPERA tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika tidak dilakukan perubahan. Hakim Mahkamah Konstitusi menilai konsep tabungan TAPERA menggeser konsep tabungan yang sejatinya bersifat sukarela jadi pungutan atau bersifat memaksa sebagaimana didalilkan oleh pihak pemohon. MK memberikan waktu 2 tahun untuk pemerintah menata ulang regulasi TAPERA. Namun bagaimana Komisi 6 DPR RI merespon putusan MK soal Undang-Undang TAPERA? Kami sudah bersama dengan anggota DPR RI dari Komisi 6 fraksi PDI Perjuangan dari Kedia Pitaloka. Elshinta News and Talk. Mbak Rika, selamat pagi Mbak Rika. Selamat pagi, Assalamualaikum Besti. Besti, saya selalu ngikutin TikToknya Mbak Rika, jadi paham lah ya kalimat Besti. Mbak Rika, ini kan sudah diputuskan oleh MK setelah sebelumnya mendapatkan pertentangan luar biasa di tengah masyarakat. Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah? Ya. Apakah bagian dari yang tidak setuju sebenarnya Mbak Rika? Ya, saya paripurna teriak sendiri tanggal 4 Juni 2024 untuk menolak TAPERA begitu. Karena tadi mungkin saya kalau sekarang posisinya sebagai anggota Satgas Perlindungan Pekerja Indonesia DPR RI yang langsung diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Dasko dan juga sebagai Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia begitu. Dan saya memahami sekali bagaimana potongan akan membebani tidak hanya pekerja tapi pemberi kerja, di mana sudah ada potongan-potongan lainnya begitu yang sebetulnya tidak perlu lagi ada tabungan wajib untuk perumahan rakyat begitu. Dan tentu saja di dalam ketika 2016 disahkan dan kemudian turun peraturan turunannya yang mewajibkan gitu ya di 2024 bahwa harus dilaksanakan. Lalu kemudian bulan Juli 2024 Konfederasi Serikat Buruh Indonesia, sahabat kami juga melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan alhamdulillah tadi sudah disampaikan Senin 29 September 2025 MK menyatakan bahwa Undang-Undang TAPERA bertentangan dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan harus ada penataan ulang begitu. Jadi untuk mengisi kekosongan hukum 2 tahun masih berjalan, tapi tentu saja perkara potongan untuk TAPERA itu harus di stop. Itu dan kalau 2 tahun tidak ada perbaikan norma hukum maka berjalan ke depannya tidak berlaku lagi undang-undang tersebut begitu. Dan dalam analisis yang mendalam dan kemudian juga hasil dari menyerap aspirasi masyarakat yang memang tidak perlu kok adanya tabungan wajib untuk perumahan rakyat. Karena apa? Karena sebetulnya sudah ada misalnya ya untuk di mereka ada program untuk uang muka rumah misalnya begitu, tinggal nanti dikembangkan tentu saja. Dan sekarang sudah salur 400. Dipotong tiap bulan dari gajinya mereka prajurit? Enggak. Nanti dibayarnya ketika sudah masuk pensiun dari tabungan hari tua mereka. Jadi tenornya panjang sekali kan. Kemudian juga di BPJS Ketenagakerjaan sudah ada program manfaat layanan tambahan dengan bunga yang lebih rendah, kemudian tenornya juga panjang, asalkan dengan syaratnya adalah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan 1 tahun begitu. Dan itu sudah berjalan begitu. Lalu untuk apa lagi ada TAPERA? Apalagi ada program dari Presiden Prabowo saat ini tentang perumahan rakyat 3 juta rumah begitu. Dan seterusnya. Dan yang juga kritik saya, penolakan saya juga didasari oleh tadinya kan ada Bapetarum untuk Badan Penyelenggaraan Rumah untuk PNS begitu. PNS ini dipotong, silahkan dicek sama saudara-saudara kita yang PNS tiap bulan. Selain potongan-potongan pajak dan seterusnya ada untuk perumahan. Tetapi apakah mereka ketika pensiun ada gitu Bapetarum ini? Sebagian besar bermasalah, boleh dicek gitu. Nah, Bapetarum ini kemudian dialihkan ke BP TAPERA, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat.
Dan BP Tapera ini juga mendapatkan dana awal dari APBN 2021 2 triliun lebih. Lah apa-apaan ini? Yang lama saja belum jelas posisinya begitu. Uangnya rakyat yang bekerja meskipun mereka PNS, tapi kan itu potongan dari upah, ya. Bukan giveaway loh, tapi itu potongan dari upah. Plus ditambah uang dari APBN yang notabene adalah juga uangnya rakyat sebetulnya. Maka dari tanggal 4 Juni 2024 itu saya juga menyuarakan selain menolak Tapera, audit BP Tapera begitu. Nasib dari program 3 juta rumah yang diinisiasi oleh Pak Prabowo bagaimana dengan ditiadakannya Undang-Undang Tapera ini, Mbak Rike? Nah, itu kan Undang-Undang Tapera ini di presiden sebelumnya ya, begitu. Dan menurut saya ini bukan ini soal kebijakan yang harus diluruskan begitu. Alhamdulillah di Mahkamah Konstitusi di masa pemerintahan Prabowo juga rasanya lebih berani untuk punya sikap konstitusional atas hal-hal seperti ini, gitu ya. Jadi menurut saya ini suatu langkah positif, artinya harus ada penataan ulang. Beberapa opsi yang saya tawarkan adalah artinya harus direvisi Undang-Undang Tapera. Karena apa? Undang-Undang Tapera ini sebetulnya adalah undang-undang lex spesialis turunan dari Undang-Undang tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman di pasal 124 yang mengamanatkan untuk tabungan perumahan rakyat harus ada undang-undang baru. Jadi undang-undang nelorin lagi undang-undang yang bersifat lex spesialis begitu. Jadi sebetulnya apakah MK perlu? Juga mengatakan, kenapa? Apakah perlu undang-undang Tapera secara khusus? Karena itu bukan soal perlu atau tidaknya, tapi secara hukum ada mandat di pasal 124 Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang memerinsus begitu. Alasan ini, dan saya selalu mengatakan apakah ini legal? Legal, tapi apakah bermoral? Tidak bermoral, harus kita katakan tidak bermoral ya. Untuk apa ada potongan-potongan wajib, bahkan pengusaha kalau tidak menjalankan izin usahanya dicabut begitu. Penyelenggara negara itu ya menyelenggarakan negara untuk melayani kebutuhan warga negara, bukan kemudian jadi seperti berhadap-hadapan ya. Sorry to say kalau saya harus katakan mental ngutipnya ini begitu kuat. Tapi alhamdulillah sekali lagi dengan mungkin juga pengaruh dari ketegasan Presiden Prabowo, MK berani memutuskan untuk membatalkan setelah gugatan berjalan 1 tahun lebih ya. Lah BP Tapera bagaimana Mbak Rike? Okay. Sudah ada BP Tapera kan? Apakah harus dibubarkan? Ya haruslah kalau udah MK-nya menyatakan bahwa ini bertentangan dengan konstitusi, kalau dipertahankan berarti yang mempertahankan itu dengan secara terbuka melanggar konstitusi. Yang perlu dilakukan adalah pertama audit BP Tapera itu begitu. Dan dibekukan, menurut saya dibekukan dan diaudit uangnya karena ada tadi uang dari Bapetarum, ada uang dari APBN 2 triliun lebih. Kemana uang itu? Begitu. Dan bagaimana mereka itu harus dikembalikan ya ke kas negara menurut saya dan kepada mereka yang nah pertanyaan kita, saya dari kemarin sedang menelusuri selama berlaku dari 2024 gitu. Dan sudah dapat anggaran dari 2021. Apakah ada skema pemotongan? Itu yang sedang saya telusuri. Karena sebetulnya kalau yang dilakukan oleh Taspen, Asabri dan BPJS itu kan memang terbuka ya. Sudah ada potongan begitu. Nah, kalau belum ada potongan berarti uang yang ada di BP Tapera itu adalah uang pengalihan dari program Bapetarum punyanya PNS dan uang modal awal BP Tapera 2 triliun lebih dari APBN 2021. Ya itu juga duit ya. Itu juga duit rakyat, itu perlu jelas posisinya gitu. Jadi menurut saya itu satu sisi soal BP Tapera, stop karena sudah ada putusan MK, lalu kemudian audit dan kembalikan yang punya negara ke negara, yang punyanya peserta kembalikan ke peserta jika sudah ada pemotongan, termasuk uang yang pengalihan dari Bapetarum kembalikan kepada mereka yang berhak.
Yang kedua, artinya harus ada penataan ulang seperti perintah MK begitu ya, terhadap norma hukum yang baru dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi. Pertama adalah merevisi Undang-Undang Tapera tersebut antara pemerintah dengan DPR RI begitu, dan kemudian juga dengan mengatakan bahwa dikoreksi bahwa sudah ada program yang terintegrasi dengan sistem jaminan sosial nasional, maka Bapak Tarum itu tidak ada. Tapi sebetulnya ya jujurlah nggak perlu ada undang-undang ini lagi, gitu kan. Lalu apa yang harus dilakukan? Revisi undang-undang tentang perumahan dan kawasan pemukiman, atau digugat ke MK pasal 124 Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan meminta adanya makna baru dari norma substansi pasal 124 itu dengan menambahkan kalau tidak di penjelasan bahwa program tabungan perumahan rakyat ini tidak bersifat wajib dan tidak perlu lagi ada undang-undang ketika sudah ada program yang sama tentang perumahan rakyat begitu. Masih ada menurut PR, saya itu opsinya. Masih ada PR yaitu PP 21. Kemudian, ya. Tapi menurut saya itu bukan sesuatu yang tidak bisa diubah. Udahlah gitu ya. Bagaimana Cipta Kerja mengobrak-abrik sistem hukum kita begitu? Bisa kok gitu. Untuk hal seperti ini saya yakin harus bisa begitu. Dan kemudian kita alhamdulillah sedang dalam proses revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang masuk program legislasi nasional 2025. Nah, tawaran saya adalah ada satu bab khusus tentang jaminan sosial bagi pekerja formal dan informal, di mana menyertakan soal perumahan gitu ya, hak perumahan atau program perumahan yang terintegrasi yang sekarang sudah jalan. Saya ambil contoh, Asabri itu sudah menjalankan program perumahan bagi pesertanya. Sekarang sudah tersalur sekitar 400 miliar untuk uang muka perumahan bagi prajurit TNI Polri begitu, dan mereka membayarnya itu bukan dipotong dari gaji, tapi kapan bayarnya? Bayarnya ketika mereka masuk usia pensiun, maka tabungan hari tuanya itu sebagian untuk membayar utangnya. Jadi tenornya panjang sekali sampai mereka masuk usia pensiun. Lalu kemudian BPJS Ketenagakerjaan ada program manfaat layanan tambahan itu untuk berbagai skema perumahan, mau renovasi, mau kredit rumah dan seterusnya dengan bunga yang lebih rendah. Asal sudah menjadi peserta 1 tahun dan sudah ada clearing persyaratan perbankan seperti biasa dan OJK begitu. Lalu dibayarnya kapan? Dibayarnya nanti juga sama, potongan dari tabungan hari tuanya gitu. Jadi ini kenapa mereka bisa begini? Karena potongan yang dilakukan dari pekerja dan pemberi kerja yang bekerja sebagai PNS TNI Polri ataupun pekerja formal dan informal itu disebutnya dana amanah. Masuknya bukan asuransi komersial tapi asuransi sosial. Hasil investasi dari dana amanah itu sebesar-besarnya dikembalikan untuk kepentingan peserta. Itulah yang kemudian menjadi program manfaat layanan tambahan untuk perumahan para pekerja ini. Sesimpel itu, dan itu sudah berjalan. Dan tidak perlu lagi ada BP Tapera, bubarkan kalau menurut saya. Satu terakhir, Mbak Rika ya, karena ada keterbatasan waktu. Dan terakhir, apa? Karena kami yang kami tangkap ini, terkesan negara tuh sewenang-wenang mencampuri urusan personal dari masyarakatnya, soal opsional memiliki rumah misalnya. Apakah betul konsep itu yang dimiliki oleh negara kita? Salah. Kalau ada yang punya konsep kayak gitu ya jelas salah. Makanya dibatalin oleh MK karena bertentangan dengan konstitusi. Makanya ini mumpung menurut saya presidennya progresif dan cukup memahami bahwa hal seperti ini tidak boleh bersifat paksaan. Pasal lalu mari kita perbaiki begitu. Meskipun saya dari awal terbitnya undang-undang itu udah kenceng nolak ya. Dan menurut saya ini momentum yang penting kita untuk memperbaiki semuanya. Tadi betul sekali bahwa fungsi penyelenggara negara, fungsi lembaga negara termasuk DPR itu adalah menjadi pelayan publik. Tidak untuk mengintimidasi rakyat, tidak untuk menekan rakyat dengan legalitas undang-undang yang legal tapi tidak bermoral itu menurut saya. Ini adalah satu catatan penting dan
saya mohon dukungannya dari komisi terkait di DPR RI untuk segera melakukan rapat begitu. Kita beri dukungan kepada DPR RI Komisi 5 untuk melakukan rapat beserta dengan kementerian dan lembaga terkait. Dan sekali lagi, itu harus dengan putusan MK ini harus stop itu. Tidak ada lagi pungutan dari badan penyelenggara tapera. Dan mohon maaf kalau saya bersuara begitu, meskipun nanti jangan sampai ada yang mengatakan ini bukan komisimu, kamu tidak bisa ikut campur. Saya udah mengatakan ya enggak, saya harus ikut campur. Karena saya DPR RI dan saya setidaknya mewakili orang yang memilih saya di daerah pemilihan yang merupakan kawasan industri terbesar di Asia Tenggara gitu. Jadi insya Allah saya didukung oleh para pemilih saya, para pekerja. Pasti. Dan mudah-mudahan oleh semua pekerja dimanapun. Terima kasih untuk supportnya, untuk dukungannya, khusus untuk Konfederasi Serikat Buruh Indonesia. Saya ucapkan terima kasih atas berani menggugat dan pimpinan DPR Pak Dasko sudah memerintahkan kepada Badan Keahlian DPR untuk segera membuat analisis mendalam namun cepat terkait putusan Mahkamah Konstitusi ini. Insya Allah DPR-nya juga bisa gercep begitu. Kalau tidak bisa, cek saja TikTok-nya Mbak Rike Diah Pitaloka ya. Anda tahu bagaimana beliau bersuara selama ini. El Sinta hanya bisa mengarus utamakan, kita membantu publikasi saja. Mudah-mudahan masyarakat lebih bersuara untuk menempel ketat kasus ini. Terima kasih Mbak Rike, selamat bekerja ya. Terima kasih El Sinta untuk selalu support ya. Sama-sama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota DPR RI Rike Diah Pitaloka. Terima kasih untuk Pak Sony ini menyampaikan seperti ini untuk Teh Rike. Jika masyarakat bekerja yang normal, kalau mau punya rumah ya nabung di bank biasa. Dan di setiap bank itu harus ada program sistem kepemilikan rumah dengan mudah, bunganya terjangkau, syaratnya juga tidak sulit. Jadi masyarakat bisa menabung dengan rumah dengan lebih sangat gampang. Terima kasih ya Pak Sony atas undang-undangnya. Elshinta News and Talk.